Kita masih membahas pasca pertemuan Joko Widodo dengan Surya Paloh di Istana, Saudara. Masih ada Mas Jayadi Hanan, pengamat politik, dan juga Mas Gun Gun Herianto. Saya lebih ke komunikasi politik, analisa dari Mas Gun Gun Herianto pada pagi hari ini. Mas Jayadi, saya sepakat tuh dengan Mas Burhanuddin di paket pengantar kita tadi. Ceria bener ya Pak Surya Paloh ketemu sama media ketika habis ketemu sama Pak Jokowi. Termasuk ada kemungkinan katanya, bukan tidak mungkin, memang betul, bukan tidak mungkin, bisa saja Pak Jokowi akan ada satu momen untuk bertemu dengan Anies Baswedan, entah di mana begitu. Anda setuju bahwa ini mungkin saja juga, bahkan tidak bertemu dengan Anies Baswedan pun, menurut saya ini sudah ada Jokowi efek kepada koalisi perubahan. Saya benar atau enggak, Mas Jayadi? Ya tentu ada jangan lupa kalau kita cek di hasil survei ada sekitar 10-15% pemilih Jokowi itu di 2019 ya itu Ya. milih Anies sekarang. Apakah itu akan bertahan apa enggak itu kita masih harus lihat ya. Ya. Memang paling banyak masih ke Ganjar tapi disaingi sama Prabowo gitu. Jadi tetap penting baik bagi Pak Jokowi untuk memelihara hubungan dengan semua ini, dengan semua bakal calon. Secara normatif, Pak Jokowi kan presiden semuanya. Jadi Oh, secara normatif kan Pak Jokowi itu kan presidennya Pak Anies juga, presidennya Pak Surya Paloh, presidennya Pak Ganjar dan presidennya Pak Prabowo gitu. Jadi kalau misalnya publik melihat walaupun Presiden Jokowi punya favorit calon, ya. tapi tetap mampu menunjukkan diri sebagai seorang presiden yang bertanggung jawab secara keseluruhan untuk penyelenggaraan pemilu misalnya atau terjaminan stabilitas politik. Itu dari sisi citra Pak Jokowi ya. Ya. Dari sisi politik elektoral sekali lagi itu bisa berpengaruh juga kepada calon pertama tentu itu akan berpengaruh kepada calonnya Pak Surya yaitu Pak Anies. Ya. Ya. Minimal itu memperkuat orang yang saat ini tetap mau ke Anies gitu. Walaupun dia tadinya milih Pak Jokowi kan, ini pemilih yang cenderung independen ya, Ya. tidak partisan. Yang kedua, pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya itu tentu saja dari sisi pemerintahan tadi sudah diulas oleh Mas Gun dengan sangat saya setuju bahwa keinginan atau komitmen Bang Surya untuk tetap berada di pemerintahan itu kan paling tidak harus secara minimal secara simbolik harus ada gestur dari Jokowi untuk menghargainya kan gitu. Dan alasan Pak Surya juga kan masuk akal sebetulnya. Ya. Meskipun tingkat praktis sulit dibedakan kan itu. Kata Pak Surya, dia berkoalisi dengan Pak Jokowi sebagai presiden kan sampai 2024. Ya. Jadi koalisinya kan untuk pemerintahan, bukan Pilpres 2024 kan gitu. Itu kan satu alasan yang sangat masuk akal dan menurut saya itu sangat bisa diterima secara logika politik, sangat bisa diterima. Ya. Jadi itu ada penghargaan. Sekaligus juga Pak Jokowi bisa mengatakan sampai hari ini dia kan tidak memecat semua, tidak mengeluarkan Nasdem dari kabinet, tidak kan? Iya. Nah, jadi memang tidak boleh kira-kira tanpa hukuman politik kira-kira gitu. Saya kan nggak setuju sama kamu gitu. Iya. Dan menurut saya pilihanmu untuk Pilpres 2024 itu mungkin agak mengganggu misalnya kan, mengganggu pemerintahan misalnya atau mengganggu kabinet misalnya gitu ya. Minimal secara politik. Maka harus ada hukumannya kan gitu. Hukumannya diambil satu tuh. Seperti juga Pak SBY dulu menghukum PKS kalau nggak salah ya, dikurangi menterinya. Jadi itu sesuatu yang biasa saja. Dan tampaknya Pak Surya bisa terima itu. Dan saya setuju dengan tadi yang sampaikan oleh Mas Burhan, seperti sampaikan Mas Bayu. Ya memang betul. Saya bukan ahli simbol-simbol politik atau ahli komunikasi politik seperti Mas Gun ya. Tapi secara logis saja, secara natural kita bisa melihat orang kalau habis ketemu lalu terlihat lepas berkomentar gitu ya, menyampaikan sesuatu, berarti kan suasana hati pertemuan sebelumnya itu baik-baik saja gitu, bahkan menggembirakan. Dan saya kira itu cukup menggembirakan. Nah, yang paling gembira menurut saya untuk ini selain pendukung Anies adalah kemungkinan pendukung Pak Prabowo. Nah, kenapa?
Iya, Karena apa? Ya tadi alasan saya bahwa kalau memang 3 ini maju atau 4, maka sequence dari pemilu kita akan 2 putaran kemungkinan. ya, oke. Dan 2 putaran itu akan ada perebutan suara siapapun yang tidak masuk. Sementara ini secara normatif saya bilang gini aja lah, di antara 3 nama itu semuanya masih mungkin masuk putaran kedua, kan gitu. Betul. Termasuk Anies, walaupun sementara ini yang lebih berpeluang adalah Prabowo sama Ganjar, tapi termasuk Anies masih mungkin. Ya, It is still anybody's game. Itu berarti membangun potensi-potensi untuk setelah putaran pertama itu tetap sangat perlu untuk 3 kandidat ini, ya, dan itu termasuk di dalam hal ini adalah Pak Jokowi yang tampaknya memang apa ya, Pak Jokowi tampaknya menunjukkan kepentingan yang cukup besar untuk ikut menentukan arah hasil pilpres ini secara oke. politik gitu. Ya, Karena alasan-alasan yang kita bisa terima juga, misalnya soal legacy Pak Jokowi dan hal-hal lainnya. Gitu Mas Bayu. oke, ya. Mas Gun, kalau kemudian ada yang gembira begitu dengan pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, ada yang kurang gembira mungkin. Mas Gun ini melihat itu, kalau kita bicara soal endorse yang nanti ujungnya adalah elektabilitas menjelang Pilpres 2024. PD Perjuangan mungkin kurang suka, Mas Gun? Mas Bayu, jadi begini, dalam setiap perjumpaan tuh biasa ya, apalagi misalnya ini musim kontestasi dengan eskalasi yang meningkat, ada aja pasti suka. Bisa aja kalau kemudian bandul politik Pak Jokowi kian menentukan ya, dan itu tidak lagi bisa dikontrol, beberapa mungkin elit di PDI Perjuangan misalnya tidak terlalu happy ya, sangat mungkin. Kemudian juga di kubu koalisi perubahan juga belum tentu semua happy kan, begitu. Artinya bisa aja ada elit partai di koalisi perubahan yang melihat manuver ini tidak juga sejalan dengan strategi untuk memosisikan arus perubahan itu menguat, semakin menguat, semakin konsolidatif begitu ya, dengan kembali misalnya posisi cairnya hubungan ya antara Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Ini harus dibaca di dua sisi itu, Mas Bayu. Jadi menurut saya biasa dalam komunikasi politik itu ada kelompok yang di latitude of acceptance, di rejection gitu, di penerimaan dan penolakan. Kemudian juga ada yang kelompok yang independen. Itu kalau membaca dari perspektif judgment ya. Jadi bagi saya, kalau dari sisi Pak Jokowi, dengan segala respek, selama ini Pak Jokowi memang punya langkah-langkah yang menarik dalam politik nasional, bertemu dengan bukan saja kawan tetapi lawan begitu menjelang Pilpres, kan ada risiko, terutama terhadap PD Perjuangan yang kita tahu sebagai pendukung Pak Jokowi sejak awal untuk maju sebagai presiden. Tapi kenapa ini ditempuh juga oleh Pak Jokowi, Mas Gun? Kalau saya lihat malah posisi ini memperluas ruang jelajah komunikasi politik ya. Resiko bagi Pak Jokowi ini justru menguatkan posisi politiknya, bahwa kalau selama ini kemudian diasumsikan sangat kuat dengan Prabowo, sangat kuat dengan PD Perjuangan dengan Ganjarnya, tapi kemudian lemah di sisi basis pendukung misalnya koalisi perubahan. Nah ini kan menjadi semacam ada upaya untuk juga penetrasi dalam konteks manajemen isu ke figur utama di koalisi perubahan, yaitu Pak Surya Paloh gitu. Jadi secara simbolik justru itu menguntungkan menurut saya perjumpaan kemarin itu bagi Pak Jokowi gitu ya. Alasannya kenapa? Dengan perjumpaan itu kan otomatis framing, misalnya dari sisi framing media itu tone-nya positif gitu ya. Kemudian dari sisi politik elit, kemudian terjembataninya komunikasi itu juga memungkinkan munculnya bukan hanya kesepahaman ya, tetapi juga dalam beberapa hal mitigasi masa depan itu. Belum tentu misalnya menjelang 2014 itu ada kesepakatan. Saya sih tidak berekspektasi bahwa perjumpaan kemarin itu kemudian melahirkan kesepakatan. Paling tidak ya menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja di dalam konteks komunikasi politik. Itu sudah menjadi kekuatan politik yang harus dibaca menguntungkan Jokowi, dibanding kemudian misalnya
relasi antagonistisnya kemudian mengeras terus, dan itu kemudian bisa dikapitalisasi begitu ya oleh kelompok non Jokowi, dan itu kemudian tidak menguntungkan bagi Pak Jokowi pada saat misalnya dia ingin betul-betul seperti Mas Jaya disampaikan tadi, memelihara potensi Pak Jokowi untuk turut menentukan atau turut punya andil besar dalam rivalitas ya jelang 2024 siapapun yang maju nanti baik di putaran pertama maupun kedua. Oke, ya. Mas Jayadi dan Mas Gun. Mas Jayadi lebih dulu. Saya masih belum menangkap kalau upaya-upaya ini dilakukan, toh nanti Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, juga tidak ada di partai politik manapun, bukan ketua umum sebuah partai politik. Bagaimana kalau langkah-langkah yang Mas Jayadi dan juga Mas Gun sampaikan ini, saya ingin tahu memang itu nanti berpengaruh sampai sejauh mana bagi seorang Jokowi untuk menjaga dan menjalin semua komunikasi ini pasca Pilpres 2024 yang dia sudah mundur dari pemerintahan. Mas Jayadi. Sebelum ke pertanyaan itu, saya mau komentar sedikit soal tadi PDI Perjuangan ya. Oh ya, silakan. Dari sisi PDI Perjuangan, dari sisi Pak Jokowinya, itu dia aman menurut saya. Oh ya? Kenapa? Pak Jokowi tinggal bilang, loh ini kan disuruh PDI Perjuangan. Wong Puan Maharani aja ketemu AHY, iya kan? Oke. Jadi Pak Jokowi mengambil topi kader PDIP mengatakan saya melaksanakan perintah ketua umum atau mengikuti langkah-langkah ketua umum yang memerintahkan kadernya untuk berhubungan kepada siapapun. Itu dari sisi Pak Jokowi kan? Ya. Nah, dari sisi PDI Perjuangan, walaupun mungkin secara elektoral politik ini mungkin ya, hitung-hitungnya tidak begitu, bisa jadi tidak menguntungkan, tapi PDI Perjuangan bisa memplit komunikasinya menjadi, ya memang Pak Jokowi itu kan kader PDIP. Kader PDIP harus menunjukkan dia punya hubungan dengan semua pihak gitu, apalagi sebagai presiden kan gitu. Jadi sama enaknya bagi Pak Jokowi juga bagi PDI untuk mentwist pola silaturahmi politik seperti ini atau pola pertemuan ini. Sekaligus juga itu sama enaknya bagi Pak Surya atau yang lain. Nah, soal ya memang menarik. Emangnya kalau Pak Jokowi sekarang berpengaruh kepada salah satu calon atau kepada tiga calon, apakah itu akan menjamin bahwa nanti dia tetap akan dihargai atau diberi peran kan? Iya. Tidak lagi jadi presiden. Nah, memang itu pertanyaan yang sangat sangat menarik ya. Yang pasti Pak Jokowi itu sangat berpengaruh sampai pemilunya belum selesai. Betul. Karena dia punya kekuatan struktural ya Pak Jokowi. Punya kekuatan struktural, dia presiden, dia orang yang punya approval rating tinggi, dia masih punya relawan yang masih berguna untuk pemilu. Tapi memang pasca pemilu misalnya, kalau pemilunya satu putaran, maka partai-partai itu akan bergerak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak terlalu ikut Pak Jokowi kan gitu. Betul. Pasca pemilu atau pasca putaran kedua gitu. Nah, bagaimana peran Pak Jokowi? Peran Pak Jokowi sangat tergantung kepada komitmen dari pihak yang merasa terbantu oleh Pak Jokowi. Ya. Jadi ini persoalan adalah dari sisi Pak Jokowi ini persoalan kalau kita bicara soal peran Pak Jokowi pasca presiden ya atau pasca 2024 Oktober. Ini soal siapa yang dalam pandangan Pak Jokowi itu paling punya kredibel komitmen di antara tiga pihak ini. Kalau tiganya bertarung, Anies, Ganjar, atau Pak Prabowo. Kredibel komitmen itu sangat tergantung kepada personal trust. Personal trust. Karena tidak ada yang bisa mengikat itu. Ada banyak perjanjian kan, perjanjian batu tulis, perjanjian apa lagi, yang diteken gitu. Tapi tidak ada masalah, tidak dilaksanakan. Wong namanya perjanjian politik kan bisa berubah. Maka siapa yang paling memiliki personal trust dari Pak Jokowi kepada tiga kandidat ini, disitulah tampaknya Pak Jokowi akan secara politik memberikan investasinya paling banyak. Ya, terbayang Mas Jayadi. Mas Gun, dari sisi komunikasi politik, gestur politik Pak Jokowi, saya harus menyebut bahwa
ada langkah-langkah yang memang nggak terduga. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, saya nggak expect bahwa Pak Jokowi akan bertemu Pak Surya Paloh sampai Pilpres 2024. Saya nggak bilang mereka akan musuhan seumur hidup, nggak mungkin. Menurut saya untuk karakter Pak Surya Paloh yang politikus sejati, juga Pak Jokowi sejak menjadi wali kota, langkah-langkah tidak terduga seperti ini yang sering dilakukan Pak Jokowi untuk kemudian ya kalau boleh kita berkomentar, kan tadi sudah begitu banyak alasan-alasannya, bahkan sampai setelah Pilpres 2024 untuk Indonesia sebenarnya begitu. Tapi apa yang membuat, kalau menurut Anda, Pak Joko Widodo dengan langkah-langkah uniknya ini bertemu kawan dan juga lawan, apa yang sebetulnya kemudian dia lakukan ini sebetulnya lebih kepada apa dalam waktu dekat menjelang Pilpres 2024 dengan segala risikonya, dengan segala hubungan komunikasi yang selama ini kita juga tahu kok sebetulnya Pak Jokowi agak tidak suka dengan deklarasi itu. Itu juga terbaca sebetulnya. Tapi apa yang membuat sekarang dia melemaskan itu semua dan menghadirkan pertemuan tersebut? Mas Gun, menurut Anda? Kalau menurut saya begini, ada kebutuhan memang Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, menjelang 2024 itu ada soft landing ya. Bagaimanapun kan dia paham betul bahwa biasanya jelang kontestasi elektoral itu ada suasana politik yang memanas. Iya. Dan kebutuhan Pak Jokowi selesai di 2024 dengan soft landing itu nampak terbaca dengan upaya komunikasi politik Pak Jokowi ke hampir semua lini. Kemudian pasca tentu 2024 ya dia bisa memainkan pola yang berpengaruh signifikan, misalnya ini harapannya tentu ya pada siapapun yang nanti akan memimpin Indonesia setelahnya. Kenapa? Karena kan kepentingannya banyak sekali, Mas Bayu ya. Entah itu yang sudah diinisiasi, kemudian jaringan politik dan jaringan ekonomi macam-macam, termasuk juga tentu bagaimanapun ya proses-proses politik Pak Jokowi kan bukan Pak Jokowi sebagai hanya semata-mata pribadi begitu ya, tapi juga inner circle-nya Pak Jokowi yang kemudian tentu ya bukan hanya selesai di 2024 tapi juga setelah selesai partai ataupun individu-individu, dan ini tentu Mas Bayu melibatkan banyak sosok, banyak tokoh dan tentu juga kepentingan partai-partai. Bagi saya sih dengan gaya Pak Jokowi yang seorang equalitarian dalam sisi gaya komunikasi, itu memang kalau equalitarian itu akan hangat, merangkul ya. Kemudian kecenderungan untuk gampang membuka ruang komunikasi, itu gaya khas dari equalitarian yang dipertahankan Jokowi sejak 2014 di Pilpres pertama dia, kemudian 2020 juga demikian. Sekarang dipraktikkan lagi dalam dimensi berbeda, bukan sebagai calon kandidat ya di 2024, tetapi ingin menentukan posisi siapapun yang maju di 2024. Nah, ini terbaca berbeda dengan Ibu Megawati di 2004. Ya, Pak Jokowi tidak menggunakan pola linier, tapi menggunakan pola timbal balik atau reciprocal. Pola inilah yang kemudian memungkinkan Pak Jokowi berjumpa dengan banyak sekali kekuatan, bahkan di luar ya, yang diasumsikan publik berada dalam posisi circle-nya, begitu maksud saya. Contoh misalnya Nasdem menjelang 2024 kan mengambil posisi yang cukup berbeda, mendeklarasikan Anies misalnya Oktober 2022, dan orang kemudian mengasumsikan akan ada hubungan yang antagonistis. Betul bahwa Pak Jokowi memberi hukuman sosial misalnya dan hukuman politik ya dengan cara membuka gap pada saat deklarasi itu sudah dilakukan, tetapi kemudian pelan tapi pasti Pak Jokowi kembali kepada polanya, yaitu membuka ruang komunikasi. Itu terbukti dari pertama statement merespon Pak Surya Paloh di apel siaga dengan model diplomatis, kemudian yang kedua tidak jauh waktunya melakukan perjumpaan, sehingga kemudian opini tidak justru negatif kepada Pak Jokowi, begitu Mas Bayu. Oke. Ini yang nanti masih akan kita lihat lagi dan kita perhatikan terus dengan analisa dari Mas Gun dan juga Mas Jayadi. Kita belajar banyak dari stylenya Pak Jokowi dalam politik nasional. Masih akan terus terjadi menurut saya menjelang Pilpres 2024 dan makin akan menarik
Jokowi Mas efektif? Bayu, sedikit Mas saja. Jayadi, silakan. Pak Jokowi itu kan presiden periode kedua. Mm-mm, Dia nggak akan maju lagi. betul. Pres yang ketiga ya nanti, jadi dia bukan calon. Yang kedua, dia masih punya modal sosial politik yang kuat, terutama Relawan. support rating dan relawan itu. Mm. Jadi tidak ada pihak yang mau berkontestasi nanti, itu tidak ada pihak yang berkepentingan untuk menjadi oposisi Pak Jokowi sebetulnya. Iya, iya. Oke, jadi di sisi ini Pak Jokowi Dan, punya dan, keuntungan dan Pak untuk Jokowi ya. pasti tahu itu dan sangat tahu itu. Jadi sekarang bolanya di Pak Jokowi, dia mau menaruh bandul lebih berat, bandul politiknya kemana gitu. Ya. Oke, baik. Mas Jayadi, Mas Gun, terima kasih analisanya. Kita makin mencoba menganalisa, bagi saya dan juga penonton Sapa Indonesia Pagi hari ini, kita jadi punya wawasan lagi mengenai politik nasional kita jelang Pilpres 2024 dari atau pasca pertemuan Jokowi Surya Paloh yang menurut saya menarik dalam politik nasional kali ini. Terima kasih Mas Jayadi, terima kasih Mas Gun. Kita akan bertemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi. Terima Selamat kasih, pagi, Mas Mas Jayadi. Gun, Mas Ya. Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.